Oke guys, hari ini kita mau ke Sukamakmur berdua ya. Nah, seperti biasa kembali dinas di Jumat siang setiap bulan. Setiap bulan ya. Insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar. Kurang lebih Tidak ada kendala ya. kendala ya, kalau ya. Kurang lebih kalau sama hujan 2 jam. 2 jam. Kalau sama hujan, kalau Iya. tidak sama hujan 1 jam setengah Insya Allah kita sudah tiba di SKI. Siap. Nanti kita kita berhenti beberapa tempat gitu ya. Oh. Kita lihat sikon. Siap. Barangkali ada teman-teman yang mau lewat jalur sana, jadi bisa lewat jalur sana gitu. Jadi Ya. kita lihat kondisi peta. Yang petanya kan arahnya ini nih. Saya kasih tahu kan petanya sini. Nah, kemudian nanti bisa dilihat kondisi jalannya seperti apa. Sekalian nanti mungkin kita akan kasih rekomendasi lah ya. Rekomendasi ya. Jalan. Siap. Oke. Oke, udah siap nih. Udah siap ya. Bismillah. Ini perjalanan luar biasa ini. Oke guys, untuk pertama kita ini mau menuju ke mengisi bensin dulu ya. Perjalanan memang cukup panjang ya, 2 jam. Jadi kita persiapkan ini dari pesantren Tursina menuju pesantren kreatif Sukamakmur. Nah, mudah-mudahan kita di jalan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dilihat nih, mudah-mudahan suara saya nggak gempleng ya. Paralon warga, jadi nggak tahu dibenerin. Jadi sebenarnya kayak gini tuh kadang-kadang bisa mempercepat usia jalan, harusnya ya harus diperbaiki harusnya ya gimana ya, kita sebagai warga biasa, mudah-mudahan vlog saya ini didengar sama Pak RT-nya gitu kan, atau kepala desa, atau yang bersangkutan, sampai air justru bikin rusak jalan. Kan sayang, jalan ini biayanya nggak sedikit, cukup mahal. Cor jalan ini iya kan, kita rawat bersama. Kalau untuk rutenya sih kita akan naikin rute Puncak 2 ya. Jadi kalau yang belum pernah ke Puncak 2, nanti kita lihat deh jalannya. Kalau untuk mapnya mungkin bisa dilihat, tapi kan tidak tahu nih jalannya bagus apa enggak gitu kan. Jangan-jangan jalannya memang deket, tapi jangan jalannya malah jelek. Nah ini kalau misalkan dari Taman Safari itu ke kanan ya, jalurnya masih di sini. Nah, ini bahaya banget nih, soalnya ini tikungan dan jalannya menyempit. Jadi kalau misalkan ada perpasan dengan mobil, itu kalau motor tuh suka tabrakan, suka kaget gitu kan, dan sering banget orang kecelakaan. Makanya kalau misalnya teman-teman harus hati-hati lah ya. Ini satu lagi nih, ini kalau ini masih alhamdulillah nih, jalan ini kering. Oke, kita ngisi bensin dulu ya ke atas. Tadi ada Ustadz Fauzan, nunggu di mana dia? Di atas ya. Oke. Ini kita ke tempat Safari. Jalan raya itu pasti antri kan, tapi kalau di sini pom bensinnya sepi karena memang ya tahu sendiri kan, tempatnya letaknya agak masuk ke dalam kayak gini ya. Paling pembelinya adalah pengunjung Taman Safari, dan
saya nggak punya nih uangnya nih. Oke. Nah, pertamak nih. Kita mau ngisi pertamak dulu sama amang-amangnya. Oke. Oke, ngisi bensin sudah selesai ya. Ini dia nih, kita bareng sama Ustadz Fauzan. Ya, selain mengajar kita juga agak cenderung suka jalan-jalan di motor ya, alias touring. Jadi ini sambil jalan sambil mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Motor ini Lexi, ternyata Fauzan ini Lexi ya, sedikit modif lah. Ini kita baru keluar Taman Safari ya. Jadi kalau teman-teman tuh lagi yang dari Jakarta tuh sering banget di sini. Itu biasanya kalau Sabtu Minggu macet. Kebetulan karena hari ini adalah Jumat, kita kesempatan Jumat siang jam 2.41 ya, tanggal 28 Oktober ya, Sumpah Pemuda lah ya. Hari Sumpah Pemuda ini ya, insya Allah lah ya, kita yang muda-muda ini mau berkontribusi dalam dunia pendidikan. Salah satunya kita ngajar di pesantren yang memang pesantren kreatif ini adalah pesantren yang yang dia full mengajarkan tentang entrepreneur ya. Jadi tentang usaha. Jadi mereka di sana belajar berentrepreneur, belajar beternak gitu ya, belajar tapi mereka tiap Sabtu Pasmi itu mendengarkan hafalan Quran mereka gitu. Jadi itu yang kalau sore sampai malam ngaji ya kan. Kemudian dari pagi sampai siang itu mereka usaha itu ikhtiarnya dalam hal beternak dan bertani. Tapi luar biasa gitu loh. Artinya mereka mendapatkan nilai pendidikan gitu. Tapi untuk hari Sabtu kebetulan besok. Jadi besok itu adalah waktu kita ini ditugaskan dari pimpinan pesantren untuk mengajar di Sukamakmur. Jadi kita tuh di sini ada di Cisarua Bogor, masih dalam Kabupaten Bogor. Dari Cisarua sampai ke Sukamakmur itu cukup ya cukup panjang ya, maksudnya cukup jauh gitu kan, sehingga kita harus bermalam. Kalau perjalanan 2 jam itu ya kan, kalau besok mulainya jam 7 pagi ya kita hari ini berangkatnya gitu kan. Hari ini kita berangkat, besok pagi kita udah mulai ngajar. Dan yang bikin kita senang itu yang bikin kita semangat adalah yang kita ajar itu bukan orang-orang kaya, artinya orang-orang mampu. Itu yang kita ajar itu nanti adalah anak yatim duafa ya, mana kalau doa mereka itu sangat insya Allah mudah terkabul gitu ya. Kita harapkan doa-doa mereka lah ya, yang menyelamatkan kami guru muda yang masih berjiwa muda, meskipun sudah punya anak 2 ya, tapi ya tidak apa-apa. Ini adalah semangat kita dalam berdedikasi kepada nusa dan bangsa. Nah, ini ada pertigaan Taman Safari. Kalau udah pernah ke Taman Safari, dia pertigaan ya. Nah, kalau misalkan ke atas itu ke puncak, kalau ke kiri itu ke arah Jakarta. Nah, kebetulan hari ini ini renggang sekali ya, tempatnya renggang, nggak ramai, nggak macet, karena memang ini hari Jumat gitu kan.
besok lihat aja Sabtu sama Minggu, waduh itu bermacet ria ya kalau kita naik mobil dadah ya. Tapi ya kita kan di sini menikmati lah ya, menikmati proses, menikmati perjalanan gitu kan. Meskipun kadang-kadang macet juga ya, dinikmatin aja karena memang mobilnya juga touring naik motor. Kalau dulu zaman SD ya kan, pas waktu SD SMP lah kita masih main sepeda-sepedaan ya. Saya dulu ingat banget udah dibeliin sepeda tuh pas kelas nggak salah pas berapa, pas satu kelas satu SD itu saya udah dibeliin sepeda tuh sama mama. Belajar, jadi baru ingat banget gitu ya. Luar biasa. Kita satu, dan waktu itu Facebook kita memang ada geng lah ya, bukan geng ya, teman-teman gitu kan, teman-teman pesepeda, jadi sepeda kemana-mana gitu kan, para dulu. Nah ya dewasanya akhirnya ya senangnya touringnya, tapi kalau olahraganya mungkin agak berat nih gitu kan. Sehatnya sih kalau memang sehat pakai sepeda ya, nggak pakai motor-motoran, tapi ya gimana ya, kita kan adanya motor gitu ya. Kalau sepeda kan mahal-mahal, nggak tahu ya, perasaan kalau dulu tuh sepeda tuh murah ya, terus motor mahal. Kalau sekarang nggak kebalikan gitu ya. Lihat di YouTube tuh ada apa namanya, sepeda harganya ratusan juta bisa seharga dengan Avanza. Kalau saya nih udah di Avanza aja kan. Jadi motor ini memang tempat kita ya. Dan setiap keluarga kayaknya udah pasti punya motor ya. Ya mungkin lah kemana-mana motor itu simbol gitu ya. Bisa silin gitu kan, lebih cepat kayak gini nih kita kecepatan 50, 60 gitu kan, udah santai, masih kecepatan santai lah. Jadi kalau udah apa namanya kecepatan 90, 100 baru kelihatan goyang-goyangnya ya. By the way, ini aku pakai kamera HP ya, kamera HP itu mereknya Poco X3 MFC ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya HP sama ya, mulai HP murah lah ya. Murah mah ya gimana, maaf deh kualitas gambarnya juga ya kayak gini, mau dipaksain kayak gimana juga. Older juga kan, aku belinya yang 15 ribuan. Aduh, bongkar perusahaan dapur nih. Tapi ya worth it ya, makanya teman-teman tolong di subscribe biar saya bisa jadi YouTuber. Subscribe aja dulu lah gitu ya. Kalau di subscribe kan saya bisa di-monetize. Ini juga subscribernya 100 aja juga belum, aduh. Tapi ya sebenarnya ini aku hobi aja sih ya. Kalau misalkan yang nggak ada yang suka ya, kalau menikmati diri seperti ini aja gitu. Bagian mana ya? Ya saya. Wah, mana ini? Beliau ini. Harusnya besok tuh kita ada jadwal touring. Nah, tapi nggak tahu nih teman-teman. Ya, nggak entah kenapa nih teman-teman ya, kalau di di kursinya itu kan rata-rata hobi touring gitu ya. Kita misalkan jalan dengan apa gitu ya, ya nggak jauh-jauh sih, paling sampai Sukabumi gitu ya, pantai Cianjur, pantai Bandung, nggak jauh sih, kali perjalanan 5 jam 6 jam gitu. Cuman untuk menemukan feelingnya itu kadang-kadang susah banget gitu. Kita ubah nih, direncanakan plan, nggak jadi. Masya Allah banget gitu kan. Waduh, apa nih, mobil korban. Wah, ini mobil ngebut ya, mobil box mungkin isinya lagi kosong. Mobil box ini kalau ngebut ini ngeri banget, apalagi truk kalau ngebut ngeri banget asli ya. Nah, kalau pokoknya rem mendadak itu pasti
airport atau punya slip ya. Ini bisa nggak kita bisa guys, lagi kita slip lagi, luar biasa. Ini dia nih Ustaz Fauzan Al-Hussein. Mana nih Fauzan? Ini kameranya cuma satu, jadi dia aja yang kesot. Aduh, luar biasa ya. Emang bawa baik kayak gini, sulit. Iya, ini kalau kalian yang udah lama nggak ke puncak, ini di puncak tuh ada rest area baru. Di daerah di sekitar ini ada rest area, namanya rest area Gunung Mas. Sebelum Gunung Mas pokoknya ada rest area deh. Tadi kita udah kelewat. Itu kalau misalkan teman-teman mau coba di sini untuk menikmati sejuknya perkebunan teh, boleh tuh ya. Rest area di sana. Juga kayaknya ada jajanan-jajanan gitu. Wah, wish. Ini paling asik nih kalau naik motor di tikungan-tikungan kayak gini gitu ya. Gak usah ngebut sih. Ngebut tuh kayak gini kan, tikungan. Apa namanya? Berasa kayak apa ya? Ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Pokoknya happy lah ya. Berapa di 60 kecepatan 62 kecepatan 62 nih. HP kamera udah goyang-goyang. Aduh. Nah, di sini nih biasanya rame ya. Dan di sini tuh para wisatawan biasanya parkir di ujung sini. Ya, gitu. Oh, dari cara sini. Kelihatan kan dari saya kan. Ajib lah ini pokoknya nah ya, jarang nih. Wah, udah tembok ya. Terus ada masalah nih kalau di HP saya cuacanya sih ini 20 derajat ya. 20 derajat tuh udah masuk cuaca yang adem lah ya. Kalau pengen ngadem tuh di puncak tuh memang the best lah gitu. Ada tempat yang lain yang paling oke, tapi ya ngademnya ya bener-bener ngadem nyari refreshing ya. Jangan jadi maksiat. Aduh, kalau udah maksiat ini ngeri bos. Ingat kemarin ada wisatawan yang camping itu di daerah Taman Safari. Ada Taman Safari yang itu memang banyak tempat-tempat camping dan itu nauzubillah gitu, apa namanya, jadi sepasang kekasih lah ya, pacaran lah gitu ya, lagi masak ini ceritanya kesambar petir. Ada ceritanya itu dan ceritanya itu kesambar petir. Nah ini kayak mengingatkan buat kita nih, dan kesambar petirnya itu enggak itu di ceweknya ya. Itu ngingetin kita lah ya, kalau misalkan kita nggak mau kan misalkan tiba-tiba mati dalam keadaan belum tobat sama Allah, apalagi dalam bermaksiat kepada Allah. Ngeri banget lah pokoknya ya. Kita juga harus persiapan ya, kayak apa nih
husnuzon apa husnul khotimah itu susah. Kita kalau misalkan bayangin kalau kamu dalam tenda acara berdua terus bisa berpetir, kita kan susah tuh husnuzon ini meninggalnya husnul khotimah, gak mungkin kan, gak mungkin di tempat juga lagi sholat lagi ngaji dan kayaknya gak mungkin banget gitu kan. Tapi ya masya Allah ya, inilah ya kita sebisa mungkin lah ya, menjaga nama baik keluarga kita, menjaga nama baik diri kita sendiri, terutama menjaga baik diri kita lah dari apa yang tidak kita inginkan. Makanya kalau ada kematian nggak kenal usia, nggak kenal tempat, nggak kenal waktu, ya, dimana ketika dia sudah ajalnya, sudah takdirnya yang enggak itu udah pasti ya, itu pasti apa ya pokoknya setiap yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan termasuk kita nih termasuk saya, apalagi ini saya naik motor ya, kalau nggak hati-hati bisa tabrakan, bisa meninggal. Hati-hati pun kalau sudah ditakdirkan sama Allah ya bisa meninggal juga gitu kan. Atau seperti apa husnuzon Ustaz Jeffrey ya, Ustaz Jeffrey yang meninggal saat itu sedang bermotor, itu kan husnuzonnya meninggalnya bukan tapi husnuzon itu ada beberapa temannya dokter juga mengatakan itu meninggalnya bukan karena kecelakaan, melainkan beliau meninggal dulu kemudian baru kecelakaannya tunggal, kecelakaannya tunggal, dan menurut analisa forensik akan sulit sekali nalar ini mengatakan itu bisa menyebabkan kecelakaan ya. Jadi kecelakaan itu bukan karena bukan karena keteledoran, jadi meninggalnya bukan kecelakaan tapi dia meninggal terus ya karena meninggal tidak ada jiwa akhirnya baru oleh ya kan. Ya masya Allahnya gitu kan, perjalanannya menuju kebaikan gitu kan. Jadi mudah-mudahan insya Allah ini kita menuju Sukamakmur lewat jalur puncak nih ya, kita niatkan untuk Allah, mudah-mudahan apa yang kita ajarkan, apa yang kita kerjakan, mengajar di sana ya kan, mendidik santri-santri di sana, menemani santri mereka belajar gitu kan, itu mudah-mudahan menjadi buah hasil ya, mudah-mudahan dilihat sama Allah lah ya, intinya gitu. Mudah-mudahan Allah melirik nih, Allah melihat nih apa yang kita kerjakan gitu kan, seenggaknya ya kenal di mana gitu ya, nggak apa-apa deh YouTube-nya subscribernya cuman puluhan tapi di mata Allah, ini kita udah masuk Cianjur nih, tapi di mata Allah ini kita sudah masuk Cianjur tuh, seru banget, ada klakson, kaget, nih klakson mobil ini nih, bikin kaget aja, masya Allah banget ya. Nah, ini udah masuk mana nih? Udah masuk Cianjur. Kalau teman-teman lihat ya, di perjalanan ini tuh ada Asmaul Husna ya. Tuh, ini ada lampu yang bulat-bulat itu Asmaul Husna. Itu apa namanya? Ya keren sih bupatinya ya. Bupati punya inisiatif apa namanya? Membuat sebuah karya ya, dimana orang kalau misalkan jalan sambil menyebut Al-Latif, ini banyak nih, masya Allah ya, masya Allah sekali. Itu ada apa namanya Asmaul
udah masuk Cianjur nih. Ya, ada zikir gitu ya. Oh iya, teman-teman tahu nggak kalau misalkan zikirnya, kalau ini kan lagi turunan nih, zikirnya apa tuh kalau misalkan ya, tapi kalau turunan apa? Zikirnya itu kalau turun apa? Subhanallah ya. Kalau turun, kalau dalam keadaan turun itu zikirnya subhanallah. Nah, kemudian kalau tanjakan itu zikirnya Allahu Akbar, takbir, kan? Nah, kalau rata, nah berarti tahmid, alhamdulillah. Wih, ngebut. Oh jadi ngebut, oke. Kita iringi ya, tapi tentu dengan sangat waspada, dengan hati-hati, dan kita nggak boleh melanggar aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas nggak boleh dilanggar. Kenapa nggak boleh dilanggar? Bukan karena takut ditilang, bukan karena takut polisi, tapi aturan itu karena Allah senang aja. Kenapa? Karena Allah memerintahkan supaya kita taat dengan Allah, taat dengan Nabi, dan ulil amri minkum. Jadi ulil amri itu bisa pimpinan, pemimpin di sini ya, peraturan pemerintah. Ya terkait misalkan korupsi itu urusan dia lah, urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan hakim, dengan hukum. Kita tetap harus mendoakan kebaikan untuk negeri ini. Kita harus ada aturan, ya kan? Misalkan nih kayak marka nih, marka jalan, nah kayak mobil ini nggak boleh nih, ya. Ini kan marka jalannya kan nggak putus-putus ya. Ya, nah kalau udah putus-putus kayak gini, marka jalan itu baru bisa nyelip. Nah, ini. Ya. Lalu kalau misalkan masih jalur lurus, jadi nggak putus-putus, itu bahaya banget teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bikin SIM tuh, nah itu udah ada tuh keterangannya. Ya, baik. Ini paling asik nih, ya. Dengan berzikir, subhanallah, subhanallah, tapi dalam hati aja lah ya. Apalagi pamerin di YouTube kayak saya. Ya teman-teman, ini asli saya nggak bukan pamer, tapi kita karena sharing lah ya, sharing ya. Siapa tahu ini jadi amal jariah buat saya kan. Seperti sabda Nabi, dan Nabi apa katanya? Imama ta'id madam amalu ila salatin, ya kan? Jika meninggal anak Adam, mati anak Adam, maka terputuslah semua amalnya. Itulah ya. Jadi kalau orang riset atau orang kena PHK pasti gajinya juga terputus, ya kan? Begitu pun hidup. Ketika orang mati, amalnya juga pasti terputus. Tapi ilamin salatin katanya, kecuali 3. Apa itu? Yang ketiga, bahwa yaitu shadaqatin jariyatin, kan? Apa namanya? Apa yang disedekahkan? Sedekah jariah. Kemudian ilmu yuntafa'u bih, kan? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladin sholih, dan apa namanya? Anak yang soleh, ya doang yang bermanfaat. Intinya apa namanya, ilmu yang bermanfaat juga kita share kan, gitu. Jadi saya ya pokoknya teman-teman gitu aja lah ya. Kayaknya kita harus berhenti dulu deh ini di Alfamart ya, Alfamart atau di Mart. Nah kita nih ini udah Hanjawar, pertigaan Hanjawar, ini belok kiri ya. Oke, kita belok kiri pertigaan Hanjawar. Nah di sini ada apa ya, Siliwangi ya. Nah sip, kita istirahat dulu di Alfamidi ya, mungkin sekedar hanya minum-minum kali ya. Nah oke, sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak.
selesai ya. Oh, Ustaz Fauzan, Masya Allah ya. Ini udah mulai gelap-gelap ini. Hah? Sepertinya mau apa? Hujan. Ya, alhamdulillah lancar, namun cuacanya semakin kesini, nah, bisa dilihat ya, semakin gelap. Persiapan hujan, nah jas hujan sudah siap. Nah, ya mudah-mudahan sih tidak hujan ya harapannya ya. Beli minuman dulu kita ya.